Baik Pak Asep, Bu Fitri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Selamat siang, mudah-mudahan Pak Asep dan Bu Fitri saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin minggu ini Pak Asep dan Bu Fitri akan saya supervisi, namun sebelumnya ada beberapa hal sebagai praobservasi saya akan atau kita akan berdiskusi tentang hal-hal yang akan menjadi bahan nanti Pak Asep dan Bu Fitri saat observasi di dalam kelas. Ada beberapa hal mungkin yang harus disiapkan, kemudian apa saja dan sebagainya kita diskusikan sehingga nanti ketika observasi, ketika pelaksanaan pada supervisi Pak Asep dan Bu Fitri sudah rencananya sudah matang gitu ya. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, mungkin satu-satu saja ya. Saya akan bertanya ke satu orang. Yang pertama ke Pak Asep ya. Saya yakin Pak Asep sudah menyiapkan nanti untuk supervisi di hari apa? Kamis atau Jumat? Hari Kamis. Kamis, Bu. Hari Kamis ya. Kamis, Pak Asep itu kan mata pelajaran matematika ya. Rencana nanti di kelas berapa Pak Asep? Di kelas 8, Bu. Kelas 8 ya. Kelas 8 bisa Pak Asep sampaikan kompetensi dasar dan indikator yang akan disajikan Pak? Ya, nanti hari Kamis saya akan mengajar tentang relasi dan fungsi, di mana KD-nya itu siswa diharapkan bisa atau dapat mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi seperti dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Itu Bu. Ya, indikatornya apa Pak? Indikatornya siswa dapat menyatakan relasi dua objek dan siswa dapat menentukan fungsi dari dua objek. Gitu. Iya, rencana nanti Pak Asep akan menggunakan metode apa untuk pembelajaran saat ini atau nanti yang akan disampaikan? Nanti saya akan menggunakan discovery learning, Bu. Kenapa discovery saya learning? Menggunakan discovery learning? Karena di dalam discovery learning itu ada beberapa hal yang cocok dengan materi ini. Yang pertama, dengan discovery learning itu siswa dapat mengeksplorasi dan memecahkan masalah, menciptakan atau menggabungkan dan mengeneralisasi pengetahuan. Yang keduanya, discovery learning itu adalah pusat pada siswa. Terus yang ketiga, dia kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Karena pengetahuan sebelumnya tentang koordinat, dia akan menyambung dengan materi ini. Ya, baik. Kan ini masih PJJ ya Pak Asep ya. Rencananya nanti Pak Asep akan menggunakan Zoom atau Google Meet atau apa rencananya? Kita rencana menggunakan Microsoft Teams agar lebih interaktif antara guru dan siswa. Ya, baik. Kalau sumber belajar yang disiapkan Pak Asep apa? Alat dan bahan nggak yang harus disiapkan atau sumber belajarnya? Sumber belajarnya itu dari buku paket siswa dan saya membuat beberapa resume rangkuman yang nanti akan disampaikan. Oh ya, ya bagus. Ya barangkali kan kalau matematika nanti ada olahraga, tidak perlu ya untuk materi ini? Ya, tidak perlu. Tidak perlu. Baik ya. Pak Asep bisa menceritakan tahapan nanti pembelajaran yang akan disajikan? Tahapannya? Tahapannya dalam discovery learning itu yang pertama kan memberikan stimulus. Saya memberikan stimulusnya itu nanti dengan memberikan kejadian atau masalah-masalah di
keseharian. Gitu. Ya. Terus keduanya tahap keduanya diberikan masalah bagaimana cara menghubungkan kedua masalah atau kedua objek itu. Terus anak-anak sudah mendata, nanti anak sudah mengolah, memverifikasi kita bareng-bareng, dan yang ketiga menyimpulkan juga bareng-bareng. Iya. Ya, jadi ada interaksi ya antara Pak Asep sebagai guru dan siswa. Ya, jadi semua tidak terpusat pada Pak Asep, tapi anak juga menjadi subjek dan objek begitu sama dengan kita. Iya. Ya. Kemudian ada tidak persiapan tertulis yang Pak Asep buat? Apa saja misalnya? Yang tertulis mungkin saya menginventarisir kejadian-kejadian yang berhubungan dengan materi relasi dan fungsi gitu Bu, hubungannya. Misalkan hubungan ayah dengan anak, ayah dengan istri, atau ukuran nomor sepatu, atau mungkin di Excel gitu. Nanti kita siapkan sebagai resume nanti yang akan ditampilkan nanti dalam pembelajaran. Ya, melalui berarti ya, melalui di Teams melalui atau apa ya? Ya. Baik, kemudian kira-kira menurut Pak Asep materi yang dianggap sulit oleh siswa gitu. Apa kira-kira? Memprediksi untuk anak kelas 8 sekarang itu menentukan nama fungsi, Bu. Karena kan kita belajarnya relasi dan fungsi, memberikan nama fungsinya itu dalam bentuk persamaan atau dengan kata-kata itu yang paling sulitnya. Iya. Betul-betul memberikan banyak sampel-sampel dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Berikutnya Pak Asep. Nah, setelah belajar KD ini, kira-kira Pak Asep menginginkan anak punya kompetensi apa begitu ya? Kompetensi apa yang akan dimiliki siswa? Saya inginkan malah ke life skill. Ya, jadi yang dia apa? Ya. Oke, siap Bu. Jadi tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nanti siswa dapat memprediksi nilai. Jadi kalau ada data-data yang cukup signifikan, mereka bisa memprediksi, nanti tahun yang akan datang ini sekian nilainya. Gitu. Waktu tahun sebelumnya sekian. Nah, itu dengan fungsi mereka bisa memprediksi kejadian-kejadian yang akan terjadi dan tahu kejadian-kejadian sebelumnya itu nilai-nilainya. Gitu. Sama dengan probabilitas begitu bukan? Bukan. Berbeda. Berbeda ya. Ya ada ya yang memdadu, ada yang memakai apa ini bukan karena sudah ada data ya kalau ini mungkin sudah seperti itu. Ya. Baik, kira-kira apa yang harus mendapat perhatian khusus pada pembelajaran ini? Jadi Pak Asep sudah memperkirakan gitu. Ya. Tadi sudah saya perkirakan bahwa kesulitan siswa itu menentukan fungsinya dalam bentuk persamaan dengan nama objeknya, nama hubungan relasinya itu, sehingga konsep pemberian nama relasi itu harus lebih ditekankan lagi gitu. Diperbanyak lagi contoh-contohnya. Karena dari situ nanti mereka bisa mengubah kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari menjadi suatu persamaan. Bisa memberi contoh pemberian nama seperti apa? Nama fungsi misalnya. Nah, seperti ini. Di sini ada nama Asep, di sini ada Japran. Nah, dihubungkan apa namanya? Berarti ini Asep itu adalah ayah dari Japran. Iya. Gitu. Bisa dengan ilmu matematika ya, bisa. Iya. Baik Pak Asep, terima kasih. Mudah-mudahan nanti pada hari Kamis Pak Asep bisa membuat pembelajaran matematika di kelas Pak Asep makin menyenangkan ya, karena saya mendengar juga anak-anak banyak yang menyukai begitu dengan style Pak Asep mengajar begitu ya. Mudah-mudahan nanti ya saya juga akan melihat bagaimana kelas bisa dikelola dengan baik oleh Pak Asep. Terima kasih. Sekarang saya akan ke Bu Fitri. Bu Fitri, halo. Menarik sekali ya Bu ya. Iya,
Good afternoon ya berarti ya. Good Yeah, afternoon. Yeah, This good afternoon, is ma'am. Rodia Fitri. Okay, good How are you afternoon, ma'am. today? Fine. How are you I'm well. today? Good kalau begitu ya. Baik, untuk Bu Fitri juga sama, mungkin ada pertanyaan yang sama. Bu Fitri akan mengajar bahasa Inggris di kelas mana, Bu? Saya berencana untuk mengajar di kelas 9, Bu. Di kelas 9, baik ya. Silakan disebutkan nanti materinya dan indikatornya apa. Kompetensi yang akan saya ambil, kompetensi 3.1, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi, interpersonal lisan dan tulis, yang melibatkan tindakan menyatakan harapan, di sini hope, doa, wish, dan ucapan selamat, congratulation, atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya, bagaimana cara menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya, dan sesuai dengan kehidupan remaja. Gitu. Ya, indikatornya mungkin siswa diharapkan dapat mengidentifikasi fungsi sosial dari teks yang diberikan, kemudian struktur teksnya, unsur kebahasaan yang diberikan juga dia harus mengetahuinya. Ya, rencana nanti mau menggunakan apa pada saat Bu Fitri hari apa nanti? Hari Selasa, Bu. Hari Selasa pagi. Ya. Ya, Selasa ya. Itu akan menggunakan apa? Zoom atau menggunakan? Ada GC, Google Classroom. Menggunakan Microsoft Teams juga? Microsoft Teams juga. Kalau misalnya Microsoft Teams tidak, kita mungkin bisa beralih ke Google Meet gitu. Gitu rencananya. Ya. Mudah-mudahan baik. Ininya bagus sinyalnya. Iya, insya Allah ya. Metode apa yang akan Bu Fitri laksanakan? Saya mencoba Kemudian untuk apa alasannya, Bu? Saya mencoba untuk melakukan inquiry, kemudian role play dan tanya jawab. Karena di sini pada pertemuan ketiga saya ingin anak itu bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari di pertemuan pertama dengan proses atau metode inquiry, di mana dia harus menyimak video, kemudian mengidentifikasi, mencatat apa yang dia pahami dari video tersebut, kemudian kita nanti akan tanya jawab. Saya pikir inquiry ini bagus karena siswa tidak akan mudah lupa dengan apa yang sudah dia temukan. Kemudian dia juga akan menerapkan dan menggabungkan dengan apa yang sudah dia ketahui sebelumnya begitu. Oh ya. Ya, semoga nanti bisa diterapkan ya sesuai dengan langkah-langkahnya. Mudah-mudahan lancar. Iya. Apakah Bu Fitri akan menggunakan alat dan bahan atau sumber-sumber yang akan digunakan Bu Fitri? Apa? Selain buku paket yang sudah dipatok dari sana gitu Bu ya, dari dinas, kita juga akan menggunakan 2 link YouTube yang sudah kita seleksi begitu, dan itu cocok untuk anak di usianya begitu. Oh begitu. Jadi ada anak ada menonton atau mengamati. Ya, betul, mengamati itu pada tayangan di YouTube ya. Betul Bu. Sebagai persepsi ya, ya bagus. Kemudian bisa menceritakan tahapan-tahapannya tadi mungkin dari mulai pembukaan sampai penutup. Iya. Silakan. Ini ada beberapa tahapan mungkin sekitar 10 yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, anak diberikan video, kemudian dia harus mencatat apa yang dia temukan dalam video tersebut. Setelah disimak, kita akan mulai mengidentifikasi sesuai dengan KD yang diinginkan. Kemudian akan berdiskusi, setelah itu dia juga akan memilih atau menyimpulkan ungkapan-ungkapan yang ada di dalam video tersebut sesuai dengan KD yang diperlukan. Ada juga setelah itu kita berikan 2 atau 3 dialog singkat sesuai dengan tema. Kemudian ada tanya jawab, kembali tanya jawab sesuai dengan KD. Kalau tadi diberikan video, sekarang kita berikan dialog singkat. Jadi ada yang spoken, ada yang written-nya begitu. Kalau sudah diberikan 2 macam atau 2 model, 2 bentuk maksud saya, 2 bentuk dialog, mereka harus melakukan latihan-latihan soal, karena ini sangat penting untuk ujian-ujian di mana di Indonesia ini masih
tergantung gitu kepada nilai-nilai ujian tersebut. Ya. Nah, kalau sudah mengerti, mungkin kita akan mencoba melakukan role play, di mana kita bertemu di Google Meet atau di Microsoft Teams. Anak akan melakukan role play dengan kelas lain, sesuai dengan kalau saya karena di sini berhubungan dengan bagaimana cara dia menyatakan apresiasi terhadap prestasi seseorang. Jadi saya akan mencari yang betul-betul kontekstual, siapa yang berprestasi di kelas tersebut, dan anak kelas lain akan mengapresiasi prestasinya tersebut gitu. Dan setelah itu mungkin yang lainnya bisa berkomentar bagaimana role play yang sudah dilakukan selama kurang lebih mungkin kita ambil 10 menit lah, tidak banyak. Ya. Gitu. Ya. Ya, Terakhir bagus, kita lakukan refleksi. Ya. Sampai itu ya. Ya, kalau itu kan harus dibiasakan. Apalagi di Kota Bandung ada Bandung Santun ya. Memang anak harus dibiasakan mengucapkan selamat kepada yang meraih penghargaan, mengucapkan terima kasih begitu. Nah, itu memang berarti di bahasa Inggris juga diajarkan. Pembiasaan. Di bahasa Sunda diajarkan nuhun, wilujeng, di bahasa Indonesia juga diajarkan. Itu bagus ya. Berarti sejalan dengan program inovasi Kota Bandung. Ya. Baik, Bu Fitri, persiapan tertulis apa yang dibuat oleh Bu Fitri? Ya, ada tes tidak? Ada tes? Ada di Google Form yang harus dikerjakan siswa? Ya, ada tes dan juga ada mungkin beberapa tabel yang akan kita berikan kepada siswa untuk diisi dan akan kita bahas. Kemudian ada Google Form yang berupa soal, mungkin ada 10 soal, tidak terlalu banyak karena waktunya juga kalau pandemi begini kan tidak full 40 menit ya Bu ya. Terbatas ya. Ya, gitu. Ya. Gitu. Kalau tidak bisa di Google Form, misalnya kita akan langsung lari lagi seperti biasa Bu ke tim gitu. Microsoft Team. Ya, menurut perkiraan Bu Fitri, materi apa yang dianggap oleh siswa itu sulit begitu? Grammatical error, Bu. Yang kita bilangnya grammatical error gitu. Jadi grammar ya. Ya, mereka tuh terlalu yakin dengan apa yang sudah mereka ketahui, tapi ketika berbicara lupa, sama seperti kita kalau berbicara suka lupa grammar gitu. Tapi mungkin Bu Fitri justru jangan dibuat anak menjadi ketakutan karena grammar ya, karena ketika nanti saat mereka terjun itu ngomong saja nanti akan ada, nanti juga akan tahu kan, jadi perbaikan saja, tapi akan ingat gitu seperti itu ya. Jadi artinya jangan ditakut-takuti dengan salah grammar, tapi biar saja anak bicara katanya nanti pengen diperbaiki begitu kan. Ya, tapi kan ada betul, orang Indonesia itu takut bicara sih yang disalahkan ada sesi komentar gitu ya, Bu. Ada sesi komentar, jadi nanti yang mengomentari mungkin bukan saya duluan, tapi siswa sendiri. Ya. Bukan saya diam aja. Jadi kalau misalnya sudah berlangsung, nah baru kita refleksi apa yang harus kita tekankan, bagaimana cara pengucapannya, atau bagaimana grammar yang baik supaya mereka terbiasa begitu. Ya. Baik, nah kira-kira kompetensi apa yang diharapkan nanti setelah belajar ini itu siswa saya harus punya kompetensi apa begitu, atau harus akan bagaimana gitu? Sesuai dengan penekanan kepada karakter ya Bu ya, PPK. Jadi kita ingin supaya anak setelah mempelajari sesuatu itu dia teringat, karena yang namanya belajar itu kan harus diaplikasikan. Nah, kita inginnya apa yang kita pelajari sekarang tidak dilupakan, tapi diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengapresiasi meskipun hal itu kecil atau sedikit, tapi kita mengapresiasi. Ya. Betul. Jangan mencibir atau apalagi membuli gitu, tapi karena kita harus legowo dengan prestasi orang lain, dan di situ kan ada hope and wish, ada harapan dan doa. Jadi kita juga harus mendoakan yang baik untuk orang lain supaya kita kembali mendapat doa yang baik. Jadi motivasi. Betul, termotivasi dah itu Bu, termotivasi.
Kemudian ada tidak yang menjadi yang perlu mendapat perhatian khusus ketika membelajarkan KD ini atau belajar KD ini? Mungkin untuk beberapa siswa yang tidak terbiasa dengan proses menemukan sendiri gitu, atau merumuskan sendiri apa yang sudah mereka lihat dari sebuah tayangan, itu akan ada kesulitan. Tetapi hal itu bisa kita atasi di pertemuan berikutnya, atau secara langsung kita bisa tanya jawab langsung di situ dan tidak menanyakan dulu kepada orang yang kita anggap misal dia tidak mampu menyimpulkan, tapi kita bertanya dulu kepada yang mampu menyimpulkan, kemudian kita minta tambahan dari beberapa siswa yang ya di level misalnya levelnya di bawah, dia setuju atau tidak, hanya mengungkapkan itu saja kan kita jadi tahu apakah dia mengerti atau tidak begitu. Ya, terima kasih, sangat menarik ya kedua KD yang akan ditampilkan. Kita berharap semua siswa bisa ikut andil dalam pembelajaran ini sehingga memang pembelajaran terasa aktif. Jadi tidak hanya arah, tapi ke seluruh arah, jadi multiple ya. Jadi semua siswa bisa sama-sama terlibat di dalam pembelajaran ini, begitu kan. Dan mudah-mudahan tadi anak itu memiliki kebermaknaan. Jadi belajar ini itu saya supaya apa, begitu kan. Jadi manfaat mereka seperti apa. Nah, nanti mungkin informasi untuk pelaksanaan observasi sebetulnya bisa ada 2 cara ya. Bisa Pak Asep dan Bu Fitri belajar seperti biasa, hanya mungkin harus ada yang merekam ya, video atau apa, atau nanti mungkin saya akan, meskipun dalam kondisi JJ, saya akan hadir kalau kebetulan ada di sekolah Bapak dan Ibu, saya akan melihat, tapi tetap harus ada rekaman. Jadi saya nanti hanya akan mencatat, nanti akan saya berikan mungkin instrumen pelaksanaan pembelajaran. Kan pada intinya mau PJ atau tatap muka itu tahapannya sama ya, sama. Kita harus mulai dari pendahuluan tadi ya, mulai kalau Pak Asep menggunakan discovery berarti ada stimulus kan, seperti itu. Itu kan sebagai kalau di kegiatan itu kegiatan awal atau pendahuluan ya, seperti itu. Barangkali ada pertanyaan atau apalagi yang perlu didiskusikan, silakan Pak Asep Fitri. Sehubungan dengan dari saya Bu itu aja. Ya, silakan. Pas pelaksanaan supervisi, bagaimana kalau Ibu diundang di grup kita? Jadi Ibu bisa hadir atau bisa kalau ada tamu ya bisa keluar dulu, terus bisa masuk lagi. Boleh. Boleh. Ya, boleh. Jadi kalau menggunakan Microsoft Teams, tapi Pak Asep bisa mengundang saya dengan saya yang ini? Ya, bisa Bu, iya, insya Allah. Ya, nanti insya Allah ya. Berarti hari Kamis jam berapa di Pak Asep? Di jam 8.30. Hari Kamis jam 8.30. Kalau di Bu Fitri? Hari Selasa jam 7.30 Bu. 7.30. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya tidak ada halangan, saya bisa hadir di pembelajaran di kelas Ibu Fitri dan Pak Asep ya. Terima kasih sudah mengikuti Vicon dengan saya terkait dengan praobservasi nanti Bu Fitri dan Pak Asep dalam supervisi akademik yang akan saya lakukan. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan Amin. Dengan lanjut pada saat pelaksanaan observasi. Tahapan-tahapan tadi bisa dilaksanakan dengan baik ya. Terima kasih untuk Pak Asep dan Bu Fitri. Salam sehat dan selalu bahagia. Bravo untuk SMP 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.